Diskusi sama survivor cancer di luar yang aku kenal dekat aja, buat pendalamannya, buat pembawaannya gimana, buat tahu rasa mereka, karena kan emang nggak mudah buat membawakan karakter Sarah ini ya yang dekat dengan kita, dan banyak orang di luar sana yang mengalami juga gitu. Ini memang nggak ada sih ketika persiapan atau reading ngobrol atau diskusi dengan masalah, jadi memang pure menghidupkan karakter HK adalah hasil diskusi saya dengan Bu Hadra dan juga tim dari Mas Arswendi ya, yang dalam proses cinta dan mencinta itu ada kesabaran yang membuat kita ikhlas buat berjuang. Jadi itu sebenarnya kebahagiaan itu sudah didapat ketika tokoh laki-lakinya bertahan untuk tetap berada di samping si tokoh perempuannya sampai akhir. Saya bersemangat banget pengen jawab, tapi saya barusan diinjak-injak sama Clara, katanya gua duluan. Silakan Clara, apa? Belajar dari Dimas tuh. Sejujurnya saya agak lupa sama scene-nya. Nggak boleh gitu, bilang aja enggak. Nggak, jadi saya ingat banget itu scene-nya karena hari dimana scene itu diambil, saya lagi sakit. Jadi saya ingat banget karena itu scene-nya like tense banget, terus juga kita main di vokal yang teriak-teriak gitu ya. Ingat kan? Ya, dia baru di sebelah saya. Oh, ya yang itu Clara, bukan yang lain ya. Jadi saya ingat banget karena hari itu juga saya traktir semuanya roti kan, Mas, dapat ya hari itu ya. Jadi saya ingat banget hari dimana pengeluaran saya cukup besar, saya sakit. Nggak di situ lah, jadi nggak ikhlas rotinya ya, hitung-hitung. Hah? Lu kan nggak ada. Kalau rumah kita ngapain lu di situ? Iya, manajer kita sih. Oke, pendekatan seperti apa yang dilakukan kami berdua sebelum melakukan take adegan itu sebenarnya memang dari reading sih, karena persiapan di reading yang begitu mantap. Ketika eksekusi meskipun ada penyesuaian, tetap dengan diskusi pasti dengan Bu Hadra gitu. Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan karena kalau nggak salah itu long take gitu ya Bu ya. Long take kita mulai dari dapur tuh, gue inget banget tuh. Kita dari dapur, terus baru kita transisi ke ruang tengah, dari ruang tengah baru kita ke ruang tamu. Memang itu semua kurang lebih sudah kami latih di reading pastinya ya, karena untuk bisa kami akhirnya lepas, kemudian juga menambahkan emosi-emosi yang spontanitas pada waktu itu adalah dengan membuat skrip itu sudah menjadi bagian dari diri kita sih gitu. Tapi justru ketika hari H kita nggak ada persiapan yang berarti banget karena pada hari itu pun juga sebenarnya ada scene-scene yang lain yang diambil gitu. Itu scene-nya setelah maghrib kalau nggak salah, nggak setelah isya iya, malam. Ya, inget aja, nggak inget banget. Kita tuh satu tim loh. Kalian temenan nggak sih sebenarnya? Satu film kita. Iya. Jadi pada hari H sebenarnya kita nggak ada yang coba untuk kayak ngulang lagi gitu. Pokoknya kita percayakan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya di hari H tanpa coba untuk dibawa ke kesedihannya ke persiapan pada hari H-nya gitu. Jadi justru hari H-nya adalah hari dimana kami itu sebenarnya paling santai, paling rileks gitu, sehingga itu bisa dieksekusi sesuai dengan apa yang kita persiapkan gitu aja. Oke, Clara silakan.
Oke, kalau karena aku udah mengingatnya. Alhamdulillah. Sebenarnya bener sih, kita emang ada persiapan reading dulu. Waktu itu kita reading sama Mas Arswendi ya, sama Mas Yayu Undru. Jadi itu menurut aku persiapannya bener-bener well prepared banget. Mas Yayu dan Mas Arswendi juga bener-bener mempersiapkan kita juga secara mateng banget. Jadi pas lagi di lokasi syuting, kita emang kayak lebih ke enjoy aja, lebih kayak memainkan aja. Karena gimana pun juga yang kita latih pas reading dan pas di lokasi syuting kan berbeda. Dengan setnya, dengan ambience-nya, dengan semuanya, itu udah berbeda lagi tuh. Dan masalah chemistry aku sama Deva juga udah enak banget. Jadi mungkin itu yang membuat kita memainkan scene apapun tuh lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi enak sih kita memainkannya, enjoy banget. Dan emang dibantu dengan arahannya Bu Hajra sendiri, jadi kita lebih matang lagi nih scene mau dibawa kemana, intensitas emosinya tuh mau setinggi mana gitu. Terus masalah pertanyaan yang tadi rambutnya panjang, itu emang sebenarnya aku kan emang biasanya rambutnya pendek. Jadi di sini aku diminta sama Bu Hajra dan tim itu berbeda looks. Jadi akhirnya di extension rambutnya. Di extension, terus kita juga dicat rambutnya ya. Kita berdua dicat rambutnya jadi lebih coklat. Gitu. Aku yang dicat aku. Ini sama nenek. Indra juga. Iya masih. Yang dicat. Free ya hari ini? Iya. Bukannya lagi sibuk? Wait. Ya. Udah keluar dari sel. Iya, gimana Clara? Sudah? Oke, udah dapat Mas jawabannya? Ya, lagi? Mungkin aku mau Ya, nambahin boleh, aja ya, boleh. terkait sama scene ini yang ini buatku sebagai director nih salah satu golden scene kami gitu yang makasih Deva, Clara, effortnya luar biasa banget buat scene ini gitu. Scene ini kurang lebih 3 halaman lebih kita ambil long take ya kan dalam satu tarikan nafas gitu, terus sampai 3 kali take saya sempat berhenti di situ tanpa bilang oke, karena saya ngerasa Deva sama Clara udah lelah banget. Saya takut emosi mereka terkuras habis gitu kan, sementara kita masih ada scene-scene berikutnya. Tapi surprise banget, Deva sama Clara nyamperin saya ke monitor, terus tanpa banyak kata-kata kita sama-sama tahu bahwa kita mau sekali lagi for the best gitu. Maksudnya capeknya hilang semuanya karena kita pengen yang terbaik buat scene ini, buat film ini. Terima kasih. Terima kasih Clara, Deva. Oke, ya kita masih ada waktu, silakan. Ya, sebenarnya dari secara nama karakter pun sebenarnya udah beda ya gitu. Dan memang ketika persiapan film ini saya, Clara juga, kita tidak ada diskusi langsung atau interaksi langsung dengan Mas Alan, mengingat memang pendekatan yang dilakukan pada film ini kan bukan biopic sebenarnya. It's just inspired by love story, true events gitu. Tapi pada eksekusinya ada penyesuaian pasti dilakukan kan. Nah jadi memang untuk jawab pertanyaan itu kita sih memang nggak ada sih ketika persiapan atau reading ngobrol atau diskusi dengan masalah. Jadi memang pure menghidupkan karakter HK adalah hasil diskusi saya dengan Bu Hajra dan juga tim dari Mas Arswendi ya yang mengawal proses reading kita ketika persiapan. Gitu. Oke, Clara selain? Kalau dari aku emang sebelumnya kan ada diskusi juga sih ke pihaknya Mas Alan. Kalau aku lebih waktu itu diskusi sama survivor cancer di luar yang aku kenal dekat aja. Buat pendalamannya, buat pembawaannya gimana, buat tahu rasa mereka. Karena kan emang nggak mudah buat membawakan karakter Sarah ini yang dekat dengan kita dan banyak orang di luar sana yang mengalami juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin aku bawanya serius mungkin.
dan diskusi juga sama Bu Hadra pastinya buat makin mematangkan si karakter Sarah ini sendiri sih sama proses reading tersebut. Oke, baik ya. Silakan. Berikutnya. Ini bukannya di bridging sama MC dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mau ya, Deva dulu atau MC dulu tuh. Gue udah cerita. Paswin aja nih, Paswin. Kalau buat sequelnya ya mungkin bisa tanya ke Pak Oswin ya gitu. Yang pasti setiap cerita menurut aku apapun itu selalu memiliki kelanjutan ya gitu. Kalau masalah Until Tomorrow yang kedua ya doain aja ya, semoga yang satu ini banyak penontonnya, sukses, ditonton sama banyak orang. Jadi kita bisa ngelihat perjuangan-perjuangan selanjutnya dari tokoh-tokoh yang ada di Until Tomorrow. Udah sih, itu aja, makasih. Oke, baik. Mas siapa tadi namanya? Siapa? Mas Yudi. Tolong didata ya. Nanti kalau ada sequel Until Tomorrow, Yudi udah masuk penonton sequel nih. Udah nanyain sequel. Thank you Mas. Mantap.